Mengenai data yang kami gunakan, data diambil dari situs https://data.jakarta.go.id dengan judul data adalah Indeks Standar Pencemaran Udara ISPU tahun 2020 yang bersih tentang Indeks Standar Pencemaran Udara di Stasiun Pemantauan Kualitas Udara atau SPKU pada bulan Oktober 2020 yang terdiri dari tanggal, stasiun, PM10, SO2, CO, O2, NO2, max kategori dan kritikal, sebagai parameter seberapa tercemar dari udara tersebut. Format datanya berupa CSV atau Comma Separated Values dengan ukuran file sebesar 10 KB dengan dimensi data sebesar 10 kolom dikali 156 baris. Selanjutnya ada deskripsi dan karakteristik data, statistik data, visualisasi data, dan korelasi data. Data kami dipecah menjadi 3, yaitu tipe data, jumlah data kosong, dan juga persentase data kosong. Berikut adalah karakteristik data yang diambil dari kolom-kolom yang memiliki data bersifat kuantitatif. Sekarang saya akan menjelaskan kode untuk deskripsi tugas 5-nya. Yang pertama, import pandas sebagai PD dulu. Lalu saya bikin variabel no-data, yaitu string strip. Karena pada data mentahnya, ada data yang kosong ditulis dengan strip. Lalu membuat pandas membaca datanya dengan df dengan pd.read csv, lokasi datanya, dan na value sama no data. Yang ini menyebabkan pandas akan membaca strip tersebut sebagai bukan angka. Lalu untuk sampel data, print def.log 0-10, yaitu pandas akan menampilkan data dari 0 sampai 10. Rata-rata data df PM10 SO2 O3 CO NO2 max min skip null 9 true. Nah, skip null 9 true ini artinya pandas tidak akan membaca yang bukan angka, jadi yang hanya angka saja yang dibaca. Lalu kedua, standar deviasi sama df PM10 SO2 O3 CO NO2 max std skip null 9 true lagi. Dan untuk persentil data df PM10 SO2 bla 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 .quantile ini memasukkan 0,1 sebagai 10%, 0,25 sebagai 25%, 0,5 sebagai 5%, 0,75 sebagai 75%, dan 0,9 sebagai 90%. Dan untuk nilai minimum data, df PM10 SO2 O3 CO NO2 max min skip nasional true lagi. Dan untuk nilai maksimum data, df PM10 SO2 O3 CO NO2 max dan skip nasional true lagi. Oke, jadinya setelah kita menjalankan kodenya, inilah hasil yang didapatkan dari kode yang kami buat. Yakni ada sampel data, tadi kami mengambil sampel data dari 0 sampai 10, yakni ada 11 data, dan tertera seperti pada berikut. Ada tanggal 1 Oktober 2020 hingga 11 Oktober 2020, dengan kategori yang sudah tertera seperti pada gambar berikut. Dan kami mendapatkan mean atau kata-kata dari kode yang kami gunakan untuk mencari kata-kata, yakni sebagai berikut. PM10 SO2 O3 CO NO2 dan nilai maksimumnya dengan di type-nya adalah flow. Selanjutnya kami mendapatkan standar deviasi dengan kode yang kami gunakan, yakni STD. Nah, standar deviasi itu adalah merupakan sebaran data dari kata-katanya tersebut, yakni kami memiliki sebagai berikut. Selanjutnya kami menggunakan fungsi max atau maksimum, yakni yang menggambarkan nilai-nilai data maksimum dari setiap barisnya. Di sini ada PM10, SO2, O3, CO, NO2, dan nilai maksimumnya. Di sini di type-nya adalah float juga. Dan nilai-nilai minimum yaitu dengan kode min untuk mencari nilai minimum, seperti hasilnya adalah sebagai berikut. Dan kami mendapatkan juga persentil data atau persenan data pada 10%, yakni 0,1, 25% atau 0,25 dari keseluruhan data, 50% dari keseluruhan data atau 0,50, 75% dari keseluruhan data yakni 0,75, dan 90% dari data yakni 0,9, dan hasilnya adalah sebagai berikut. Demikianlah hasil statistik dari kelompok kami.
Di sini saya akan menjelaskan tugas 6 visualisasi data. Kami menggunakan ini beraktif sebagai untuk import legend, integer untuk memasukkan data, import persentil untuk presentasi data, dan import pandas expedient untuk highlight as PLT. Untuk data utama kami ambil dari seperti ini, data CSV dari yang berjudul tugas 2. Kami membaginya berdasarkan daerah yang disamakan dengan ini. Bagian stasiun dibagi-bagi menjadi 4 daerah. Sini adalah untuk ada data yang error. Ketika data error ini ketika tidak ada data yang berada di tabel itu, bukan berarti tidak ada yang sebenarnya itu datanya hanya berupa strip atau tidak ada data yang dimasukkan ke situ. Jadi solusi yang kami tawarkan di sini adalah yang untuk data strip ini kami mengubah data yang strip menjadi data nol. Sini. Ini adalah versi spesifiknya, artinya kami hanya membatasi di kepala ini karena itu yang hanya memudahkan, dan kami tidak menggunakan yang versi general yang ini karena ada nanti permasalahan dalam pembuatan grafik. Pada bagian pertama yaitu perbandingan kategori, kami melakukan ini. Yang kami pertama itu kami melakukan dalam 1 hari. Di sini kami membandingkan data kategori-kategori PM, SO, dan CO, NO3 dan seterusnya. Itu jenis script ini. Dan untuk yang kedua kami melakukan perbandingan rata-rata yang terdapat di Jagakarsa dalam 1 bulan. Yaitu yang untuk kategori PM, CO, EO3 dan sebagainya. Bagian kedua, kami menampilkan perubahan terhadap waktu. Di sini yang pertama yang kami tinjau itu adalah perubahan PM10 di Bundaran HI bulan Oktober 2020. Dengan yang sumber X adalah waktu, tanggal, dan yang sumber Y-nya itu adalah posisinya. Yang data kedua juga hampir sama. Di sini cuman kami melakukan lebih kompleks dengan menginput SO bukan hanya PM10 tapi yang kategori lainnya. Untuk bagian 3 yaitu hubungan hierarki dan hubungan keseluruhan, kami melakukan menggunakan data-data yang hubungan antara satu dengan seluruhnya, yaitu dan kami cenderung menggunakan yang berupa pie chart. Di sini kami lakukan perbandingan keadaan udara HI bulan Oktober 2020 yang hanya berupa 3 kemungkinan, yaitu baik, tidak sehat, sedang, dan sehat. Nah itu. Di sini kami akan membagikannya. Yang kedua juga kami juga melakukan perbandingan komposisi kritikal. Artinya apa gas yang paling muncul di paling banyak terdapat di kota DKI. Yang selanjutnya itu adalah data relationship. Di sini kami menggunakan relationship antara PM10 di udara dan di antara Bundaran HI dan Jagakarsa. Kami melihat apakah ada relasinya atau tidak. Dan untuk yang kedua itu adalah relationship komposisi 02 di udara antara Kelapa Gading dan Lubang Baya. Jadi itu hampir sama saja dengan data. Dan untuk runningnya, kami mulai dari sini. Data perbandingan kategorikal di sini komposisi gas dan jenis CO gas di sini sudah jelas. Kita bisa melihat bagaimana perbandingannya, dan insight-nya kita bisa mengetahui pada tanggal 1 Oktober apa yang banyak dan apa yang tidak. Dan untuk yang bagian kedua di sini adalah jumlah komposisi gas dan perbandingan kategorikal komposisi gas rata-rata di Jagakarsa bulan Oktober 2020. Di sini kita bisa melihat bagaimana rata-rata komposisi gas yang terdapat di daerah Jagakarsa. Kita bisa melihat bahwa O3 itu adalah yang terbanyak yang terdapat di Jagakarsa. Insight-nya kita bisa mengetahui bahwa orang yang punya penyakit yang berkaitan dengan O3 untuk tidak perlu jalan dulu ke Jagakarsa. Yang selanjutnya itu adalah ini data komposisi PM10 di Bundaran HI bulan Oktober 2010, dan ini merupakan data yang berjalan seiring waktu yang di sini. Di sini tunggu ya. Di sini kita geser. Nah, kita bisa melihat tanggalnya. Kita bisa melihat bahwa di sini adalah naik turun dan cenderung stabil di satu titik, yaitu di sekitaran di sini 40 sampai di sekitaran 40 kestabilannya. Dan ini bisa kita gunakan untuk mengetahui, untuk memprediksi keadaan seterusnya, bahwa mungkin jika masih ada udara kotor itu masih ada 40. Ukuran PM10 di daerah Bundaran HI itu sekitar 40. Dan untuk selanjutnya itu adalah seperti berikut. Perubahan komposisi udara di Jakarta bulan Oktober 2020 yang sudah bergerak misalnya seperti tanggal yang akan bisa kita di sini nanti. Ya, jika kita bisa melihat bahwa ada komposisi ini, komposisi O3 dan PM10 itu mendominasi di atas, dan untuk gas-gas lain mendominasi di bawah. Dan ini bisa kita gunakan bagi yang menderita
mempunyai hubungan dengan penyakit ini agak waspada di kota Jakarta. Selanjutnya itu adalah data pie chart yang untuk memutuskannya di sini ada kategori sedang dan baik. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa di daerah bundaran HI udaranya itu kebanyakan mungkin dalam satu hari hanya satu hari saja yang baik, sedangkan hari yang lain tidak. Jadi untuk ansaknya kita perlu hati-hati bagaimana kita perlu waspada terhadap udara kotor sini dengan menerapkan apa yang harusnya terjadi, apa yang disuruh untuk dilakukan supaya ini udaranya dalam kategori sedang bukan dalam kategori baik. Dan untuk menggesernya ini kita bisa melakukan ini untuk menggesernya supaya tidak tabrak muncul seperti ini. Untuk data selanjutnya adalah seperti berikut, yaitu perbandingan kompositif kritikal DKI bulan Oktober 2020. Dan di sini kita bisa melihat bahwa ada yang tanggal 30 7 ini 28% dan 33 0,65. Dan mungkin banyak yang berpikir ini PM25 ini dari mana, itu mungkin bisa dilihat dari data yang sebelumnya karena datanya itu sekitar 150-an. Jadi untuk yang sebelumnya itu PM25 itu tidak tampak, tapi mungkin dominasi di daerah tertentu. Yang bisa kita lihat bahwa di O3, CO dan PM25 itu mendominasi daerah DKI. Dan artinya jika inseknya, jika ada orang yang mungkin ada di sini ada untuk lebih waspada terhadap CO, PM25 dan O3 jika ada masalah terhadap di sini. Dan untuk yang inseknya lagi, untuk yang masalah NO2 tidak terlalu was-was, tidak terlalu maksudnya bisa lebih tenang karena komposisi NO2 di Jakarta itu relatif kecil. Selanjutnya itu adalah ini hubungan antara relationship komposisi PM10 antara Bundaran HI dan Jagakarsa, yaitu di sini adalah Bundaran HI dan Jagakarsa. Bisa kita lihat bahwa dominasi Bundaran HI itu selalu berada di atas Jagakarsa, artinya PM10 lebih banyak di Bundaran HI dan Jagakarsa. Dan jaraknya mungkin rata-rata seperti ini, sekitar perbedaannya itu 10 posisi. Inilah mungkin bisa kita insight-nya kita bisa gunakan jika ada masalah tentang terhadap gas ini, kita bisa menggunakan ini jika kita berjalan-jalan ke daerah ini. Kemudian untuk melihat korelasi kadar PM10 dengan SO2 berikut source code-nya. Kemudian didapatkan hasil grafik korelasi PM10 dengan SO2 dan juga keterangannya. Di sini di keterangannya dijelaskan bahwa nilai korelasi antar kadar PM10 dengan SO2 adalah min 0,23 sekian, yaitu mendekati 0. Jika mendekati 0, maka kadar PM10 tidak berkorelasi atau tidak berhubungan dengan SO2. Kemudian untuk korelasi SO dengan NO2, berikut source code-nya. Kemudian didapatkan grafik dan juga keterangannya bahwa korelasi antara kadar CO dengan NO2 adalah 0,9807 sekian, yang mana mendekati nilai 1. Maka kadar CO berbanding lurus dengan kadar NO2. Selanjutnya adalah korelasi antara PM10 dengan O3 dan PM10 dengan NO2. Pertama tentu kita tetap harus import pandas agar bisa mengimport data ke Python dengan source code yang tertera di atas, dan juga kita harus memerlukan import matplotlib agar kita bisa membuat grafik dari satu data dengan data lainnya di Python. Dan dengan source code yang demikian kita bisa mendapatkan grafiknya. Setelah itu kita memerlukan korelasinya dengan menggunakan .core atau .corr. Setelah itu jika di run, maka kita bisa menghasilkan korelasi antara data satu dengan data lainnya. Jika di run, kita bisa lihat kalau korelasi antara PM10 dengan O3 bernilai negatif, sehingga bisa disimpulkan kalau data ini tidak ada korelasinya sama sekali. Sedangkan jika menggunakan source code yang sama hanya diubah dari O3 menjadi NO2, maka bisa disimpulkan kalau korelasinya juga sangat kecil, sehingga bisa dikatakan kalau PM10 dengan NO2 ini tidak ada korelasinya sama sekali. Dan jika kita lanjut ke slide selanjutnya, untuk mencari korelasi PM10 dengan kadar maksimum dengan source code yang sama hanya diubah menjadi kadar maksimum, kita bisa dapat nilai korelasinya itu negatif, sehingga mendekati 0
dan kita bisa nyatakan kalau kadar PM10 dengan kadar maksimum itu juga tidak ada korelasinya sendiri atau tidak berkaitan.